Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis bisnis tentang konten kreatif di YouTube. Jadi, perkenalkan, nama saya Fitriatul Kamalia. Jadi, pembahasan kali ini yaitu profil bisnis, lalu analisis bisnis, dan terakhir yaitu studi kelayakan bisnis. Oke, jadi yang pertama kita masuk pada profil bisnis. Yang pertama ada sejarah YouTube. YouTube didirikan pertama kali pada tanggal 14 Februari 2005 yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Hingga yang awalnya hanya media untuk mengupload video, ada video pertamanya yang diupload ke YouTube pada tanggal 23 April 2005 berjudul Me at Zoo, yang berisi tentang sang pendirinya di kebun binatang. Pendirinya ialah Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim. Nah, sekarang apa hubungannya dengan bisnis? Jadi semenjak tahun 2010, YouTube sudah memperkenalkan layanan baru yaitu layanan sewa film. Melihat berbagai kemajuan yang telah dicapai YouTube dari tahun ke tahun, peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan atau penghasilan yaitu perkontenan, live streaming, video produk, tutorial, license, video di balik layar, testimoni, dan lain-lain. Pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif ini mendapat perhatian besar dari beberapa tim konten kreator. Nah, kebetulan yang saya kaji yaitu channel AND Entertainment yang merupakan karya anak muda Desa Gaduh Barat, Gending, Sumeneb, Madura, yang awalnya dibuat untuk menyuarakan suara masyarakat terhadap aparat desa mengenai beberapa hal kebijakan yang dianggap sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, lewat konten-konten produktif yang dikemas dalam film pendek yang akhirnya berhasil menjadi peluang bisnis dalam menghasilkan uang. Pembahasan yang kedua yaitu tentang menganalisis bisnis. Bisnis konten kreatif seperti yang telah dijelaskan di awal mengenai berbagai jenis konten kreatif, AND Entertainment merupakan channel YouTube yang bergerak di dalam bidang film pendek, short video, dan promosi trailer Madura, dan berhasil merilis 4 film pendek yaitu Celon Rosak Part 1, Celon Rosak Part 2, Ngalemis, Terkedan Kastah, Ikhlas Part 1, dan Ikhlas Part 2 coming soon. Adapun studi kelayakan bisnisnya mengenai di berbagai aspek. Aspek pertama, aspek hukum. Legalitas bisnis konten kreatif ini sudah sah dan tidak melanggar hak cipta ataupun tidak menayangkan konten negatif yang melanggar kepatuhan dalam media. Yang kedua ada aspek budaya. Berdirinya channel AND Entertainment ini tidak memengaruhi berubahnya adat istiadat, juga tidak merusak atau mencemari budaya daerah setempat, bahkan lebih kepada melestarikan budaya sebagai bentuk karya anak bangsa. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Channel ini mempengaruhi ekonomi melalui konten kreatif sebagai media YouTuber mendapat penghasilan dari berbagai cara, yaitu komisi dari YouTube karena menampilkan iklan dari partner YouTube, komisi endorsement atau iklan yang bekerja sama langsung dengan si YouTube, dan personal branding. Yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran. Pemasaran konten ini melalui viewers iklan. Jadi semakin banyak viewers dalam suatu video, maka semakin banyak pula target pasar yang dicapai. Pemasarannya dinilai lebih efektif dan lebih mudah menjangkau pelanggan. Yang kelima ada aspek manajemen dan SDM. SDM atau aktor beserta tim-tim yang terlibat dalam channel ini dinilai berasal dari pemuda produktif dan energik. Jadi besar peluang bagi pemuda untuk tidak kehabisan ide dan inovasi untuk terus mengembangkan kelangsungan konten yang dibuat. Dan segala prospek unsur untuk memanage keberlangsungan sudah terpenuhi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Terakhir ada aspek keuangan. YouTuber bisa menghasilkan uang sekitar 45-75 ribu per satu video dengan 1000 viewers dan bisa mencapai 75 juta. Namun karena akun channel AND Entertainment ini masih pemula, jumlahnya berkisar 5-6 ribu,
Jadi meraup penghasilan yang setimpal dengan jumlah viewers saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.